Pemirsa Intens Investigasi. Kasus Jessica Wongso atas kematian Mirna Salihin masih menyita perhatian publik usai tayangnya film dokumenter bertajuk Ice Cold, Murder and Jessica Wongso di streaming berbayar. Pasalnya, banyak publik yang beranggapan adanya kejanggalan dalam peradilan yang diperoleh Jessica Wongso, di mana tidak adanya bukti kuat, namun Jessica pun tetap dijatuhkan hukuman 20 tahun penjara. Dan usai Otto Hasibuan yang didukung penuh oleh 70.000 advokat dan pengacara senior OJK Ligis untuk kembali mengajukan PK, mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duaji pun turut angkat suara. Lantas, seperti apa Susno Duaji yang menilai Jessica Wongso tidak bersalah lantaran tidak ada bukti kuat bahwa Jessica yang memasukkan racun ke gelas Mirna? Seperti apa pula Susno Duaji melihat kasus Jessica Wongso yang sangat janggal karena minimnya barang bukti? Dan benarkah pula Susno Duaji pun akan turun gunung dan siap membantu kasus Jessica Wongso agar keadilan pun bisa terungkap? Lantas seperti apa pula persiapan matang Otto Hasibuan untuk mengajukan PK? Benarkah Otto Hasibuan pun kini tengah menyusun strategi dengan mengumpulkan dan juga menyiapkan berkas PK lebih lengkap, hingga kemudian langkah awal yang ia lakukan adalah melaporkan Edi Darmawan Salihin, ayah dari Mirna. Dan bagaimana pula Ketua Indonesia Police Watch yang turut angkat bicara ketika melihat kasus Jessica Wongso yang kembali menyita perhatian publik di tengah Otto Hasibuan yang ingin mengajukan PK. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Kasus Jessica Wongso yang kini terangkat kembali pada akhirnya menyita perhatian banyak pihak. Bahkan beberapa dari mereka pun turut angkat suara. Seperti salah satunya mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Susno Duaji yang muncul ke publik dengan membawa penilaiannya terkait kasus tersebut. Ya, menurut Susno, kasus Jessica Wongso yang ia amati dan pelajari dari film dokumenter yang tayang di streaming berbayar dan juga dari podcast-podcast yang beredar di media sosial, bahwa tidak ada bukti jika Jessica Wongso adalah pelaku pembunuhan Mirna, lantaran tidak ada bukti bahwa Jessica yang memasukkan racun pada minuman Mirna. Benarkah peradilan kasus Jessica Wongso ini pun terlalu suwir dan sesat? Ya begini ya, saya terlebih dahulu kita mendasari ini kepada satu film Ice Cold ya. Yang kedua di podcast beredar gitu. Dan kita lihat tidak ada bantahan dari Mahkamah Agung, tidak ada bantahan dari Kejaksaan, tidak ada bantahan resmi dari penyidik gitu. Berarti apa yang di film itu dan apa yang ada di medsos itu mendekati benar, itulah yang kita pegang. Nah, kalau itu benar, maka peradilan terhadap Jessica ini saya katakan peradilan sesat. Peradilan terhadap Jessica ini saya katakan peradilan sesat. Kenapa peradilan sesat? Lah, terlalu benar menghukum seseorang dengan tidak ada alat bukti yang bersifatnya direct, menunjukkan. Contohnya apa? Kok hakim berani mengambil keyakinan bahwa Jessica lah pelakunya. Tetapi dari film itu yang kita tonton dan dari statement para pengacara, dari statement para keterangan ahli, kecuali tak ada yang menyatakan bahwa
Jessica yang memasukkan racun itu. Tapi hanya berdasarkan bahwa Jessica duduk di meja, kemudian menutupi dengan tas. Oh, Jessica lah pelakunya. Ini terlalu sumir. Kalau sumir terlalu berani, besar loh dosanya. Orang mati, nggak bisa saja mati bukan karena racun. Dan saya jadi penyidik cukup lama ya, sampai jadi kabar reskrim. Kalau mau bunuh orang dengan cara meracun, tidak berhadapan-hadapan. Bodoh sekali, apalagi seorang Jessica yang sudah terdidik sekolah di luar negeri. Saya mau bunuh, ya nggak mungkin lah saya meracun orang berhadapan-hadapan. Ya kalau mau meracun ya saya kirimi makanan, alamat pengirim nggak jelas, ya baru. Tak hanya itu saja, Susno Duaji pun juga melihat kasus Jessica Wongso ini sangatlah janggal karena minimnya barang bukti dan melihat keyakinan hakim ketika menunjukkan pelaku pembunuhan hanya dengan penafsiran saja dan tanpa adanya alat bukti yang menunjukkan siapa pelaku sebenarnya. Ya sangat janggal. Hakim boleh saja, memang harus ada keyakinan hakim, tapi keyakinan hakim itu harus didapat dari alat bukti yang menunjukkan dialah pelakunya, bukan dari penafsiran. Tidak salah lah misalnya Mahkamah Agung atau hakim yang mengadili memberikan penjelasan kepada publik bahwa kami mengambil keyakinan itu karena ini gitu. Nah, sehingga publik tidak berprasangka-prasangka macam-macam seperti sekarang ini gitu. Tidak ada keterangan alat bukti langsung yang mengatakan Jessica adalah pelakunya. Artinya jangan takut kita untuk belajar daripada kekeliruan. Kalau memang salah, ya udah kita akui. Kasihan orang berumur sekian tahun masih remaja, dihukum sekian tahun masa remajanya hilang. Dan apalagi Jessica mengatakan, saya tidak mau dapat garasi kalau saya harus mengakui kesalahan saya. Saya tidak mau dapat garasi kalau saya harus mengakui kesalahan saya. Ini bagus gitu kan. Lebih salut kita pada Jessica daripada penegak hukum yang nggak mengakui kesalahannya. Ingat, lembaga pengadilan itu adalah peradilan. Namanya tuh peradilan. Pengertian peradilan itu adalah mengadili sesuatu perkara, tidak harus menghukum. Mengadili sesuatu perkara tidak harus menghukum. Sebagai mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri yang juga sempat menjadi seorang penyidik dengan waktu yang begitu lama, Susno Duaji yang melihat adanya kejanggalan dalam kasus Jessica Wongso ini pun mengaku akan turun gunung dan siap membantu Jessica Wongso agar keadilan pun bisa terungkap. Ya, saya kira bagi pencinta keadilan ya, bukan hanya pengacara senior, termasuk orang yang bukan pengacara pun tapi dia mengerti hukum dan dia cinta keadilan harus terjun. Harus terjun artinya harus mengungkap kasus ini supaya terbukti benar apa tidak Jessica pelakunya. Kalau terbukti Jessica pelakunya, ya silakan Jessica dihukum. Tapi kalau tidak terbukti, silakan dibebaskan dan negara harus merehabilitasi. Oh, sangat bersedia. Jadi yang saya bela bukan Jessica-nya ya, tapi kebenaran dan keadilan. Yang saya bela bukan Jessica-nya, tapi kebenaran dan keadilan. Siapapun pelakunya, saya mencintai itu. Kenapa? Karena dihukum karena rekayasa itu sakit. Bagus juga kalau ada orang-orang yang mencintai keadilan, yang menghendaki agar ini diungkap kembali, disidangkan kembali. Jangan sampai kita, wah ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Tidaklah. Yang paling tinggi hukum itu adalah keadilan. Lantas, seperti apa Susno Duaji ketika menanggapi persoalan ayah Mirna yang dilaporkan oleh ribuan advokat yang mendukung Jessica Wongso? Lantaran ayah Mirna
diduga telah menyembunyikan bukti rekaman CCTV. Saya tidak tahu ya, apakah takut atau apa, dia sendiri yang paling tahu. Tetapi saya sangat concern, pemikiran saya bahwa kasus ini harus dibuka kembali. Tidak boleh menggunakan alasan ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap. Keadilan lebih tinggi daripada segalanya. Nah, kalau kita berduka misalnya karena anaknya meninggal, ya saya berduka, ikut berduka cita, siapa yang nggak sakit. Tetapi orang yang tidak bersalah jangan dihukum. Nah, caranya apa? Ya carilah jalan hukumnya. Jadi jangan sampai dikorbankan orang. Tapi kalau memang dia bersalah, ya hukumlah seberat-beratnya. Lantas seperti apa persiapan Otto Hasibuan untuk mengajukan PK? Benarkah Otto pun kini tengah menyusun strategi dengan mengumpulkan dan juga menyiapkan berkas PK lebih lengkap? Hingga kemudian langkah awal yang ia lakukan adalah melaporkan Edi Darmawan Salihin, ayah Mirna Salihin. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai guys, aku Delistia Resta. Jangan lupa kalian saksikan Intens Investigasi setiap hari, sehari 5 kali. Jangan lupa like, comment, subscribe. Persiapan matang Otto Hasibuan dengan langkah awalnya melaporkan Edi Darmawan Salihin kini semakin dekat dengan tujuannya, yaitu PK atau peninjauan kembali. Ya, Otto Hasibuan kini sedang menyusun strategi dengan menyiapkan berkas peninjauan kembali atau PK atas perkara yang menyeret kliennya Jessica Kumala Wongso dalam kasus kopi sianida. Dalam hal ini, Otto pun mengaku bahwa berkas PK tersebut akan mulai disiapkan beberapa waktu ke depan. Dan walaupun saat ini saja Otto sudah bisa mengajukan PK, namun pengacara 64 tahun itu pun masih merasa untuk menyiapkan bukti kuat dengan melaporkan beberapa pihak terduga saat ini, termasuk salah satunya Edi Darmawan Salihin. Ya, setelah kita laporan-laporan itu kita lakukan semuanya, ya kita baru PK gitu. Ya, PK kita lihat dulu situasinya kan. Kita kan ingin membongkar kasus ini kan. Setelah terbongkar, baru kita buat PK-nya nanti. Nah, walaupun sesungguhnya secara teoritis hukum, sekarang aja kita ajukan PK sih bisa saja. Tapi kan kita ingin mendapat, sekarang saja kita PK udah cukup sebenarnya. Tapi kita ingin lebih lengkap lagi. Ada orang berpendapat bahwa kasus ini kenapa nggak langsung PK aja, kenapa harus lapor pidana kan gitu kan. Karena sebenarnya bukti itu kan cukup untuk PK-nya kan gitu. Tetapi kita ingin lebih gitu loh. Jadi tadi kalau kamu tanya berapa lama, ukuran saya sih mungkin 1-2 bulan lagi lah. Ya sampai bukti, karena bukti-bukti yang kita dapatkan itu kita harapkan 1-2 bulan ini kita sudah dapat gitu. Mudah-mudahan tidak ada halangan. Kita kan urusan ini kan kita sudah bagi tugas kan. Ada urusan laporan di KY, ada yang urusan laporan di Mabes, ada urusan laporan di mengenai soal otopsi, sudah bagi-bagi tugas. Kalau memang diajukan PK kedua dan alat buktinya masih seperti sekarang, hakim harus menjatuhkan ini bebas. Karena tidak ada satu bukti pun yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Orang meninggal dunia, iya meninggal. Tapi meninggalnya itu harus dibuktikan karena apa? Karena racun atau karena penyakit akut. Kalau karena racun, racun apa? Kalau sudah tahu racun apa, siapa yang memasukkan? Ya. Kalau Jessica harus ada buktinya.
Jessica lah pelakunya. Itu yang harus dibuktikan. Itulah harapan Otto Hasibuan, di mana ia berharap semua bukti yang dibutuhkan untuk PK bisa ia dapatkan semua dan tidak ada halangan apapun. Bahkan, Otto pun sudah menyiapkan tim yang berbagi tugas dari segala aspek untuk mendapatkan bukti, seperti tim yang berurusan dengan laporan di Komisi Yudisial, laporan di Mabes Polri, hingga yang berurusan dengan hasil forensik. Melihat dirinya yang begitu berharap ada keadilan untuk kasus Jessica Wongso, Otto pun sangat terkejut dengan banyaknya dukungan yang datang dari teman-teman advokat. Untuk membuka peluang baru diadakannya penyelidikan, kami diarahkan untuk bersurat langsung ke Pak Kapolri. Mekanisme ini yang kita kenal namanya pengaduan masyarakat. Dumas, kami sudah melakukan Dumas. Setelah tadi berkonsultasi panjang, kita sudah memasukkan surat sore ini melalui Sekretariat Umum, ditujukan langsung ke Bapak Kapolri. Pada pokoknya surat ini sama, menyampaikan hal yang sama, meminta agar dilakukan penyelidikan oleh Polri terhadap dugaan yang kami sebut itu pasal 221 ayat 1 angka 2 KUHP dan pasal 32 ayat 1 Undang-Undang ITE. Tetap didukung teman-teman, kasihan Jessica, sudah 8 tahun di dalam, kami sudah bertemu dia. Sampai pada titik terakhir kita minta dia mengaku, Pak Utu sudah mengatakan begitu, sebagai syarat untuk mengajukan gerasi supaya bebas, dia tetap nggak mau mengaku. Ya bagaimana ya, jadi memang yang prihatin terhadap Jessica ini banyak sekali ya. Jadi advokat juga ribuan itu prihatin dan ikut membantu. Nah kemarin itu juga kalau kita nggak kalau sempat diumumkan secara luas itu pasti lebih banyak lagi kan. Tapi teman-teman ini mengetahui ada rencana lapor langsung otomatis berinisiatif datang sana berinisiatif sendiri untuk hadir di sana. Jadi inilah satu bukti bahwa memang mereka itu sungguh menginginkan suatu keadilan buat Jessica gitu. Jadi itu makanya mereka sampai rame-rame datang hanya untuk buat laporan. Dan saya tanya mereka akan begitu katanya. Nanti kamu laporkan yang lain juga akan begitu. Jadi karena masyarakat sudah memberikan perhatian yang besar kepada kasus Jessica ini, bahkan di rapat DPR juga udah dibicarakan, ya kan, di Komisi 3. Ya saya pikir Kapolri harus memberikan perhatian yang serius juga mengenai ini, tidak bisa lagi membiarkan ini sebagai biasa saja gitu loh. Supaya hukum kita itu tegak lah. Ini kan kejadiannya ini kan karena adanya kejanggalan-kejanggalan, karena ada yang dugaan-dugaan penyimpangan yang dilakukan oleh penegak hukum kan. Nah, sekarang ini kita laporkan jangan lagi penegak hukum yang ada sekarang ikut-ikutan lagi untuk melanjutkan penyimpangan tersebut kan gitu kan. Nah, harapan saya tentunya penegak hukum yang sekarang, para penyidik nanti yang menangani kasus ini supaya lurus lah. Lalu, seperti apa Ketua Indonesia Police Watch yang angkat bicara ketika melihat kasus Jessica Wongso yang kembali menyita perhatian publik di tengah Otto Hasibuan ingin mengajukan PK? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo guys, jangan lupa nonton Intens Investigasi sehari tayang 5 kali hanya di YouTube. Jangan lupa like, subscribe, dan komen.
Di tengah Otto Hasibuan ingin mengajukan PK atas kasus Jessica Wongso, pada akhirnya membuat Ketua Indonesia Police Watch pun angkat bicara. Diakui Sugeng Santoso bahwa Otto Hasibuan harus bisa memberikan bukti baru untuk Jessica Wongso yang dianggap tidak bersalah. Bukan hanya sekedar isu sosial saja yang selama ini diumbar di media. Rencana kan berencana bisa dibuat, apakah dikerjakan kan karena yang disebut namanya peninjauan kembali itu kalau saat ini yang tersedia adalah harus dengan alasan bukan-bukannya bukti baru atau keadaan baru yang belum diperiksa di tingkat pertama. Yang mana apabila bukti tersebut diperiksa saat itu akan mempengaruhi atau menentukan keputusan yang lain. Jessica sendiri kan belum mendapatkan mendapatkan pembelaan yang sesuai keinginannya, yaitu dia bebas, kan belum. Ini semua masih berisi dengan gimmick-gimmick, berisi dengan digulungnya opini publik untuk menyatakan Jessica adalah korban dari peradilan yang salah. Baru sampai situ saja sebetulnya. Tidak ada kondisi baru dari penegakan hukum atas Jessica, belum ada. Sepertinya Otto berlindung ya di balik ribuan advokat. Dia tidak muncul sebagai pembela utama. Ini kan model penggunaan pendekatan hukum. Mau saya katakan Otto ya nakut juga. Ini kan karena penggalangan opini publik. Penggalangan opini publik itu baik-baik saja. Tetapi opini publik yang mau dipaksakan dalam satu proses peradilan ini yang akan menurut saya akan mengganggu independensi peradilan. Walaupun praktek peradilan kita juga nggak baik-baik saja. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.